Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berambut keriting, dan ada yang berambut lurus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk saling menyayangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi. Guru berharap anak-anak semua yang berada di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat. Baik, seperti biasa, selesai Ibu Guru menjelaskan, Bu Guru akan memberikan tugas. Ya, konsentrasi ya. Ikuti pelajaran dengan baik. Baik, lanjut. Ya, pelajaran masih dalam pelajaran yang pertama, pribadi peserta didik dengan subtema diriku dan temanku. Jadi minggu lalu kita belajar tentang diriku, di mana kita dikenalkan bagaimana cara kita mengenal identitas diri kita dengan baik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang diriku dan temanku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah masih sama ya. Anak-anak dapat menyadari bahwa memiliki identitas diri yang lengkap sangatlah penting. Jadi identitas yang kita miliki itu sangat penting. Ya. Lanjut. Nah, langkah pertama menggali pengalaman hidup. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati gambar. Nah, ini suasananya gembira ya, senang. Anak-anak yang ada dalam gambar ini, perasaan mereka adalah senang, perasaan gembira, ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada yang dapat hadiah, yang ini naik kelas, yang ini baru pulang sekolah, dan yang ini mendapat nilainya 100. Nah, kita perhatikan gambar baik-baik ya. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat gambar 1 ini ada anak perempuan yang rambut lurus ya. Dan gambar yang kedua ada yang rambut keriting. Kita lihat lagi yang ke bawah, yang di bawah gambar ketiga, anaknya gemuk. Lalu gambar yang terakhir, gambar yang keempat, yaitu anak yang kurus. Nah, lihat gambarnya baik-baik ya, perhatikan gambarnya baik-baik. Oke. Ya. Nah, dari gambar-gambar yang anak-anak sudah perhatikan, yang anak-anak sudah lihat, nah di sini ada macam-macam perbedaan di antara kita. Tadi Ibu Guru sudah tunjuk satu persatu gambar. Nah, ada anak yang kurus, ada yang gemuk, ada yang berambut keriting, ada pula yang berambut lurus. Nah, selain itu juga ada anak yang kulitnya putih, dan juga ada anak yang kulitnya hitam dan sawo matang. Nah, ada anak yang bentuk wajahnya bulat, ada yang lonjong, dan masih banyak perbedaan lain yang dapat kita lihat di antara kita. Nah, ya. Jadi di sini Tuhan menciptakan kita dengan bermacam-macam
bermacam-macam. Ya, antara kita dengan yang lain itu berbeda. Antara saya dan teman saya itu berbeda. Ya, tapi dari perbedaan ini Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Oke, baik, lanjut ya. Nah, Tuhan sengaja menciptakan setiap anak berbeda agar semua nampak indah dan istimewa. Ya, jadi sudah sepantasnya kita bersyukur karena diri kita berbeda dengan orang lain. Pada minggu yang lalu Ibu Guru sudah menjelaskan identitas diri saya dan orang lain berbeda. Bagaimana cara membedakannya, Bu Guru? Nah, nama saya sudah berbeda dengan orang lain. Atau ada pula sama, nama saya dan teman saya sama. Tetapi di situ ada pembedanya. Misalnya, ada yang nama Kayla, famnya Paranga. Maaf ya, Ibu Guru belum hafal kalian satu persatu ya. Lalu ada yang namanya Kela, famnya Werang. Nah, di situ kita bisa lihat dari nama belakangnya. Ada pembedanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, baik. Kita melihat langkah yang kedua, menggali pengalaman kitab suci. Nah, coba anak-anak lihat gambar ini ya. Nah, ini ada gambar seorang perempuan dan laki-laki. Nah, pasti anak-anak belum mengetahui tentang gambar ini. Ya, sudah lihat tuh, ini ada gambar perempuan dan gambar laki-laki. Baik. Nah, mari kita sama-sama dengarkan cerita kitab suci. Cerita ini kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Dilanjutkan dengan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, tadi gambar yang tadi kita lihat yang ada perempuan dan laki-laki itu adalah ya, gambar manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, ada perempuan yang namanya Hawa dan laki-laki yang bernama Adam. Baik, ikuti cerita kitab suci ini dengan baik. Ibu Guru akan bercerita ya. Oke. Nah, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, itu cerita singkat tentang bagaimana cara Allah menciptakan perempuan sebagai teman hidup untuk Adam, ya. Nah, Ibu Guru cerita ulang lagi ya. Baik, dengar baik-baik. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, ini cerita singkat tentang bagaimana kisah Allah menciptakan seorang penolong bagi Adam, ya, seorang perempuan untuk menemani Adam. Ya. Lanjut. Nah, mari kita sama-sama mendalami isi cerita kitab suci tadi. Ya. Nah, tadi dalam cerita kitab suci itu
dilukiskan bagaimana cara Allah menciptakan Hawa. Nah, kenapa Allah menciptakan Hawa? Ya, lalu apa perbedaan antara Hawa dan Adam? Nah, mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Nah, di situ kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, jadi Allah menciptakan Adam berbeda dengan Hawa. Hawa adalah seorang perempuan dan Adam adalah seorang laki-laki. Nah, kita semua juga diciptakan berbeda seorang dengan yang lain. Nah, seperti tadi yang Ibu Guru jelaskan tadi, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang kulitnya putih, hitam dan sawo matang, ada yang gemuk dan ada pula yang kurus. Nah, perbedaan di antara kita ini adalah baik. Semuanya istimewa. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang tidak istimewa di mata Allah. Nah, anak berambut keriting sama istimewa dengan anak yang berambut lurus. Begitu juga perbedaan lainnya. Semua indah dan istimewa di mata Allah. Nah, jadi sudah sepantasnya kita bergembira dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita umatnya manusia. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, jadi setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, seperti yang tadi Bu Guru katakan, ada orang yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang bertubuh kurus dan gemuk. Ada pula warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, dan sawo matang. Nah, setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah baik dan istimewa. Tidak ada yang tidak baik. Ya? Lanjut. Jadi, kita harus menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita, tidak boleh menghina teman-teman kita. Entah itu dia gemuk, entah itu dia kurus, rambutnya keriting, atau kulitnya hitam. Nah, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat-sangat istimewa. Ya? Baik. Oke? Sampai di sini penjelasan dari Ibu Guru. Ibu Guru berharap anak-anak di rumah semuanya bisa mengikuti dengan baik. Dan sebentar Ibu Guru akan mengirim tugas lewat WA. Ya, baik. Kita tutup pelajaran kita dengan doa Salam Maria. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.